Di tengah grafik ekonomi yang tak menentu, di mana kenaikan upah real seringkali kalah cepat dibandingkan harga satu kantong beras, muncul sebuah godaan yang menjanjikan pintu keluar instan. Sebuah fenomena yang tidak lagi memerlukan gedung-gedung kasino mewah, melainkan cukup bersembunyi di balik layar ponsel pintar yang selalu ada dalam genggaman. Inilah era di mana judi online bukan lagi sekedar hobi terlarang, tetapi telah menjadi sebuah pajak keputusasaan yang dibayar oleh jutaan orang setiap harinya. Sejarah mencatat bahwa spekulasi selalu tumbuh subur di tanah yang penuh ketidakpastian. Namun apa yang terjadi di Indonesia saat ini adalah sebuah anomali sosiologis yang mengerikan. Berdasarkan data dari PPATK, akumulasi transaksi judi online telah menembus angka ratusan triliun rupiah, menyedot uang dari saku-saku masyarakat yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan paling dasar. Di balik visual warna-warni neon dan suara dentingan koin digital yang memikat, terdapat algoritma random number generator yang telah diprogram dengan presisi matematika, sebuah sistem yang memastikan bahwa dalam jangka panjang, bandar tidak akan pernah kalah. Namun, daya hancur judi online yang sesungguhnya bukan terletak pada angka di saldo bank, melainkan pada pembajakan sistem kimiawi di dalam otak manusia. Industri ini bekerja dengan memanfaatkan mekanisme dopamin melalui skema yang disebut sebagai variable ration schedule. Dalam psikologi perilaku, ini adalah metode penguatan yang paling adiktif karena hadiah diberikan secara acak dan tidak terduga. Otak manusia secara evolusioner didesain untuk menyukai kejutan. Ketika sebuah simbol di layar berhenti dan memberikan kemenangan kecil, otak melepaskan dopamin dalam jumlah besar, sebuah neurotransmitter yang menciptakan sensasi kesenangan dan rasa berhasil. Kehancuran dimulai ketika fenomena near miss atau nyaris menang terjadi. Secara neurologis, saat simbol judi hampir membentuk garis kemenangan namun meleset satu langkah, otak meresponnya hampir sama dengan sebuah kemenangan nyata. Ini adalah manipulasi saraf yang fatal. Alih-alih merasa kalah, pemain justru merasa hampir beruntung yang memicu dorongan untuk mencoba sekali lagi. Dopamin tidak dilepaskan saat manusia mendapatkan hadiah, melainkan saat manusia menantikan hadiah tersebut. Inilah yang membuat seseorang terus menatap layar selama berjam-jam. Mereka bukan sedang mengejar uang, tetapi sedang mengejar lonjakan dopamin dari rasa penasaran yang tidak pernah tuntas. Ketergantungan kimiawi ini kemudian bersimbiosis secara parasit dengan krisis pinjaman online. Ketika persediaan dopamin menuntut pemenuhan namun dompet telah kosong, pinjol hadir sebagai akses instan untuk memperpanjang durasi harapan. Uang yang dipinjam dengan bunga menjerat digunakan untuk membayar tiket agar bisa kembali merasakan debaran jantung di depan mesin virtual. Ini adalah bentuk perbudakan baru di mana seseorang meminjam dari masa depan hanya untuk membakar masa depannya sendiri demi kepuasan saraf yang hanya bertahan dalam hitungan detik. Di titik ini, judi online telah menggeser struktur mental sebuah bangsa. Nilai dari sebuah proses dan kerja keras perlahan luntur, digantikan oleh budaya gacha ekonomi, sebuah keyakinan bahwa satu-satunya cara untuk mengubah nasib hanyalah melalui keberuntungan yang dikendalikan oleh kode komputer. Judi online bukan sekedar masalah kriminalitas, ia adalah cermin dari sebuah masyarakat yang mulai kehilangan harapan pada sistem ekonomi yang nyata dan akhirnya memilih untuk mempertaruhkan segalanya pada sebuah fatamorgana digital yang terus menguap. Strategi pemasarannya pun mengalami pergeseran yang sangat halus namun mematikan. Perjudian tidak lagi dipasarkan dengan wajah kriminal, melainkan melalui wajah-wajah yang akrab di layar ponsel kita. Melalui skema influencer marketing dan akun-akun anonim di media sosial, judi online dibalut dalam narasi hiburan selingan atau bahkan investasi alternatif. Mereka menciptakan ilusi bahwa kemenangan adalah sesuatu yang bisa dipelajari, bahwa ada pola yang bisa ditebak, bahwa ada jam gacor yang bisa diikuti. Padahal secara teknis, setiap putaran adalah peristiwa independen yang telah diatur oleh probabilitas matematis yang selalu memihak pada pemilik sistem. Yang lebih mengkhawatirkan
dikhawatirkan adalah bagaimana ekosistem ini menyasar demografi paling rentan. Data dari Otoritas Jasa Keuangan dan berbagai lembaga riset sosial di tahun 2025 menunjukkan bahwa paparan judi online kini telah mencapai usia anak-anak dan remaja melalui mekanisme microtransaction dalam game video yang memiliki sifat serupa dengan perjudian. Kita sedang menyaksikan sebuah proses normalisasi spekulasi di mana generasi muda mulai percaya bahwa kekayaan tidak lagi dibangun melalui produktivitas atau keahlian, melainkan melalui satu klik keberuntungan. Di balik layar, aliran dana ini tidak mengendap di dalam negeri. Miliaran rupiah setiap harinya mengalir keluar perbatasan, seringkali menuju wilayah-wilayah dengan regulasi hukum yang longgar di Asia Tenggara, meninggalkan masyarakat lokal dengan beban utang dan trauma psikologis yang mendalam. Judi online telah bertransformasi menjadi bentuk kolonialisme digital baru. Ia tidak menjajah dengan senjata, melainkan dengan algoritma yang menyedot kesejahteraan ekonomi dan martabat sebuah bangsa, menyisakan reruntuhan rumah tangga di balik layar ponsel yang tetap menyala di setiap saat. Ketika seseorang mempertaruhkan lembaran uang fisik, saraf di otak akan mengirimkan sinyal peringatan yang nyata. Namun ketika uang tersebut berubah menjadi angka di saldo akun atau koin digital yang berwarna-warni, beban emosional dari kehilangan tersebut berkurang drastis. Uang kehilangan bentuknya, kehilangan nilainya, dan hanya menjadi skor dalam sebuah gym. Inilah yang membuat seseorang mampu menghabiskan tabungan bertahun-tahun hanya dalam hitungan jam. Karena secara psikologis, mereka tidak merasa sedang kehilangan harta, tetapi sedang mencoba menaklukkan sebuah algoritma. Di balik layar, para pengembang menggunakan big data untuk mempelajari perilaku setiap pengguna. Mereka tahu kapan harus memberikan kemenangan kecil untuk memancing pemain yang mulai bosan, dan kapan harus memperketat peluang saat pemain sedang berada dalam kondisi emosional yang tidak stabil. Manusia tidak sedang melawan keberuntungan. Manusia sedang melawan superkomputer yang tahu persis titik lemah psikologi mereka. Sebuah pertarungan yang hasilnya sudah ditentukan bahkan sebelum tombol spin pertama ditekan. Membahas judi online tanpa mempertanyakan siapa yang memegang kendali di balik layar adalah seperti mengamati asap tanpa mencari api. Di balik kemudahan akses aplikasi yang tampil di ponsel, terdapat struktur kekuasaan yang bersifat lintas batas atau transnasional. Sebagian besar server dan pusat kendali judi online yang menyasar pasar Indonesia diketahui beroperasi dari wilayah-wilayah dengan regulasi hukum longgar di Asia Tenggara seperti Kamboja, Filipina, atau Myanmar. Di sana, industri ini legal, terorganisir, dan menyumbang devisa besar sehingga menciptakan sebuah perlindungan diplomatik dan ekonomi yang sulit ditembus oleh hukum domestik Indonesia. Namun pertanyaan besarnya, mengapa tembok pertahanan digital negara kita tampak begitu rapuh? Secara teknis, setiap kali satu situs ditutup, ribuan mirror sites baru akan lahir dalam hitungan menit menggunakan skema dynamic DNS. Ini adalah perang asimetris antara birokrasi yang lambat dengan algoritma yang bekerja dengan kecepatan cahaya. Namun di level yang lebih dalam, terdapat indikasi mengenai adanya simbiosis parasit antara oknum penegak hukum dengan ekosistem gelap ini. Kasus-kasus yang melibatkan keterlibatan oknum dalam melindungi server atau menjadi perantara aliran dana menunjukkan bahwa infiltrasi judul telah mencapai titik yang paling mengkhawatirkan. Lebih jauh lagi, kesulitan penanganan ini juga berakar pada metode pencucian uang yang sangat canggih. Aliran dana dari pemain di Indonesia tidak langsung mengalir ke rekening bandar, melainkan melalui ribuan rekening sampah atau rekening pinjaman yang dibeli dari masyarakat umum. Uang ini kemudian dikonversi menjadi aset kripto sebelum akhirnya dikirim ke luar negeri. Jejak digitalnya sengaja dibuat kabur melalui sistem mixer yang membuat pelacakan aset oleh lembaga seperti PPATK menjadi tantangan yang sangat-sangat menguras energi dan waktu. Ketidakmampuan atau keengganan sistem untuk memberantas judi online hingga ke akarnya seringkali menimbulkan spekulasi publik mengenai adanya perlindungan tingkat tinggi atau backing. Realita di lapangan menunjukkan bahwa penindakan seringkali hanya menyasar pemain kecil atau agen tingkat bawah, sementara infrastruktur besar dan pendana utamanya tetap tak tersentuh. Kondisi ini menciptakan sebuah persepsi bahwa judi online bukan sekedar masalah kriminal, melainkan bagian dari ekonomi gelap yang telah dilembagakan di bawah radar, di mana keuntungan finansialnya terlalu besar untuk benar-benar dihilangkan.
Pada akhirnya judi online adalah sebuah simptom dari luka yang lebih dalam di tubuh masyarakat. Ketika sebuah bangsa mulai meletakkan harapannya pada mesin slot ketimbang pada kepastian hukum dan keadilan ekonomi, kita sedang menyaksikan sebuah krisis eksistensi. Judi online adalah pelarian dari realitas yang terlalu pahit, sebuah upaya putus asa untuk membeli masa depan di tengah sistem yang terasa semakin tidak memihak pada mereka yang jujur. Namun yang paling berharga yang hilang dari meja judi virtual bukanlah uang, melainkan waktu dan martabat. Waktu yang seharusnya digunakan untuk membangun keahlian, memelihara hubungan, atau sekedar beristirahat justru habis terbakar dalam ketegangan semu di depan layar. Martabat manusia yang seharusnya tegak di atas hasil keringat sendiri perlahan luluh lantah oleh rasa malu dan beban utang yang disembunyikan rapat-rapat. Kita sedang membangun sebuah generasi yang dihantui oleh kecemasan konstan, bukan karena mereka malas, tetapi karena mereka terjebak dalam permainan yang didesain agar mereka tidak pernah bisa menang. Dunia digital memang menjanjikan efisiensi dan kecepatan, namun ia tidak bisa menggantikan hukum alam tentang nilai. Keberuntungan yang datang secara instan tanpa proses adalah sebuah anomali yang tidak akan pernah bisa menopang kehidupan yang stabil. Selama keputusasaan masih menjadi komoditas yang diperjualbelikan dan selama regulator masih tertinggal di belakang kecepatan algoritma, maka pajak keputusasaan ini akan terus memakan korbannya. Cara terbaik untuk berhenti bukanlah dengan melawan mesinnya, melainkan dengan menyadari kembali nilai dari realitas yang nyata. Menyadari bahwa satu-satunya cara untuk memenangkan permainan ini adalah dengan tidak memulainya sama sekali. Karena di hadapan superkomputer yang tidak memiliki empati, manusia hanyalah barisan data yang siap dikonversi menjadi keuntungan bagi pemilik sistem. Di penghujung hari saat ponsel dimatikan, yang tersisa hanyalah diri kita sendiri, berdiri di atas reruntuhan waktu yang tidak bisa diputar kembali. Di dunia yang semakin dikendalikan oleh algoritma, menjaga kemerdekaan atas kesadaran diri adalah satu-satunya kemenangan yang sesungguhnya. Bahwa hidup yang bermakna tidak akan pernah bisa ditemukan dalam putaran mesin yang telah diatur, melainkan dalam keberanian untuk berhenti mengejar fata morgana dan mulai memijak kembali realitas yang nyata.